Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah tempat hidup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup bergantung pada alam, di antaranya udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Namun, saat ini banyak kerusakan lingkungan terjadi seperti banjir, longsor, pencemaran air dan udara, serta pemanasan global. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan akhlak terhadap lingkungan, yaitu bagaimana sikap seorang muslim dalam memperlakukan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah sikap dan perilaku manusia dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan meliputi alam, tumbuhan, hewan, air, tanah, dan udara. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai perusak. Dasar akhlak terhadap lingkungan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan akhlak mulia. Kerusakan alam terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Al-Quran menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan alam. Adapun kedudukan lingkungan dalam Islam. Yang pertama, lingkungan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah dan memiliki tujuan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Al-Quran menjelaskan bahwa alam diciptakan dalam keadaan seimbang dan sempurna. Alam juga bertasbih kepada Allah, meskipun manusia tidak memahami tasbih mereka, maka merusak alam sama dengan merusak ciptaan Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang artinya yaitu sebagai pemimpin, pengelola, penjaga bumi. Maka sebagai khalifah, manusia tidak boleh bertindak semena-mena, melainkan harus menjaga dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, amanah menjaga lingkungan. Lingkungan adalah amanah, bukan milik mutlak manusia. Amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Merusak lingkungan, yaitu berarti mengkhianati amanah, melanggar perintah Allah, dan menyakiti makhluk lain. Dalil Al-Quran tentang akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, larangan merusak lingkungan. Menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dijelaskan, Allah melarang segala bentuk kerusakan, termasuk penebangan hutan liar, pembuangan sampah sembarangan, dan pencemaran air dan udara. Yang kedua, akibat kerusakan lingkungan oleh manusia. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang telah dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan seperti pencemaran, banjir, longsor, dan rusaknya ekosistem terjadi akibat perbuatan manusia sendiri. Musibah yang terjadi merupakan peringatan dari Allah agar manusia sadar, bertobat, dan kembali menjaga keseimbangan alam.
Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Pelestarian alam adalah upaya menjaga dan melindungi lingkungan alami agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Menurut Quran Surat Ar-Rahman ayat 8-9 yang artinya, dan dia telah meletakkan keseimbangan keadilan agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Dengan penjelasannya bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan. Manusia dilarang merusak keseimbangan alam, seperti mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Menjaga keseimbangan lingkungan merupakan bagian dari akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah. Adapun contoh keseimbangan alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keseimbangan antara manusia dan tumbuhan, yaitu tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, manusia menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan. Contohnya, sikap menjaga keseimbangan, menanam pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan merawat tanaman. Tetapi, jika dirusak, maka udara akan kotor, panas meningkat, dan risiko banjir bertambah. Yang kedua, keseimbangan air di alam, yaitu hujan menyuburkan tanah dan mengisi sungai serta sumur. Selanjutnya, air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan bertani. Kalau misalnya menjaga keseimbangan, berarti akan menghasilkan menghemat air, tidak membuang sampah ke sungai, dan menjaga daerah resapan. Tetapi jika dirusak, maka banjir saat hujan, kekeringan saat kemarau. Ketiga, keseimbangan antara manusia dan hewan. Yang pertama, hewan membantu menjaga ekosistem, misalnya serangga membantu menyerbukan. Kedua, manusia memanfaatkan hewan secara wajar. Dan menjaga keseimbangan, yaitu tidak menyiksa hewan, tidak berburu liar, dan menjaga habitat hewan. Tetapi jika dirusak, maka populasi hewan punah dan rantai makanan terganggu. Yang keempat, keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam, yaitu pertama, alam menyediakan air, tanah, dan energi. Kedua, manusia menggunakan seperlunya. Lalu perlu menjaga keseimbangan supaya menghemat listrik, mengurangi plastik, dan menggunakan kembali barang. Tetapi jika dirusak, maka sumber daya habis dan lingkungan tercemar. Kelima, keseimbangan antara produksi dan limbah, yaitu pertama, manusia menghasilkan sampah dari aktivitas sehari-hari. Kedua, alam mampu mengurangi sampah jika jumlahnya wajar. Perlu dijaganya menjaga keseimbangan untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah dan mendaur ulang. Tetapi jika dirusak, sampah menumpuk, bau, banjir, dan penyakit. Lalu yang keenam, keseimbangan iklim dan cuaca. Yang pertama, pohon dan hutan menjaga suhu dan curah hujan. Yang kedua, laut dan angin membantu mengatur iklim. Perlu menjaga keseimbangan supaya menjaga hutan, mengurangi populasi, tidak membakar sampah. Tetapi jika dirusak, maka akan menimbulkan cuaca ekstrim dan pemanasan global. Keempat, larangan berbuat boros. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengajarkan sikap tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah, termasuk dalam penggunaan air, ketika makanan, dan energi dan sumber daya alam. Sikap boros dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, sedangkan sikap hemat mencerminkan akhlak mulia dan kepedulian terhadap alam. Dampak tidak menjaga lingkungan, yaitu jika manusia tidak berakhlak terhadap lingkungan, maka dampaknya akan terjadi banjir dan tanah longsor, kekeringan, udara dan air tercemar, penyakit meningkat, dan kehidupan menjadi tidak nyaman. Maka dari itu, kerusakan lingkungan bukan hanya merugikan manusia saat ini, tetapi generasi yang akan mendatang. Hikmah dan manfaat menjaga lingkungan. Yang pertama, hikmahnya yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lalu hidup lebih nyaman dan aman, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga contoh akhlak mulia bagi orang lain, dan terhindar dari berbagai bencana. Makanya, menjaga lingkungan adalah amal jariah karena manfaatnya terus dirasakan. Sebagai seorang muslim, menjaga lingkungan adalah kewajiban. Akhlak terhadap lingkungan mencerminkan keimanan, kepedulian, dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Mari kita mulai dari hal kecil, dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan listrik, serta menjaga alam sekitar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang menjaga bumi dan mendapat ridhonya. Amin. Selanjutnya, mari kita simak video tentang bencana alam ini, serta jawab pertanyaannya. Dalam hitungan jam, kampung-kampung hilang ditelan air bah. Ribuan orang kehilangan rumah, harta benda, dan juga nyawa. Puluhan ribu orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terputus kontak dari dunia luar. Ratusan jembatan hancur, tower komunikasi rusak, listrik terputus, dan akses jalan darat tertimbun longsor yang terjadi di penjuru Sumatera. Hanya dalam waktu 24 jam, struktur daratan Sumatera berubah total menjadi bentuk yang baru. Aliran sungai berubah bentuk, perbukitan dan lembah berubah arah. Semua orang kebingungan karena jalan yang biasa mereka lalui hilang entah kemana. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan terjadi di satu area atau beberapa kota saja. Luas dari bencana ini mencakup 3 provinsi. Yang bahkan lebih luas daripada seluruh Pulau Jawa. Bisa dibayangkan manusia yang terdampak bukan hanya di kota-kota besar, tapi di banyak daerah-daerah terpencil yang mungkin gak pernah kita perhitungkan keberadaannya. Beberapa kampung hilang sepenuhnya, disapu bersih oleh air bah, seakan tidak pernah ada. Dan fenomena ini bukan cuma terjadi di Sumatera. 1 minggu setelah banjir besar Sumatera, curah hujan tinggi bergeser ke arah timur. Beberapa titik di Pulau Jawa dan Kalimantan mengalami banjir di lokasi yang selama ini jarang terjadi banjir. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa bencana sebesar ini bisa terjadi hanya karena curah hujan yang tinggi selama 2-3 hari? Jawabannya karena hujan deras yang jatuh seharusnya bisa disambut oleh vegetasi hutan hujan khas negara tropis yang bisa menampung banyak air untuk kemudian dialirkan pelan-pelan ke sungai sesuai struktur alam sewajarnya.
Tapi Sumatera memang tidak lagi sebuah hutan hujan yang lebat. Selama puluhan tahun, jutaan hektar hutan primer telah dibabat di seluruh pelosok Sumatera. Pohon-pohon itu ditebang, kayunya dijual, disulap menjadi kebun sawit, atau bahkan menjadi tebing yang gundul dan menjadi bom waktu longsor. Akibatnya banyak sungai yang dulu deras kini dangkal, sedimentasi menumpuk. Begitu hujan ekstrim turun, air tidak lagi meresap, melainkan meluap dan menenggelamkan apapun di hilir. Banjir besar di Sumatera bukan tragedi yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah akibat dari akumulasi puluhan tahun pembabatan hutan, pembukaan lahan, dan ekologi alam yang dihancurkan demi keuntungan sekelompok orang saja. Kerusakan ekologis di Sumatera sudah jauh terjadi sejak tahun 1970-an, ketika negara menjadikan kekayaan hutan sebagai komoditas ekonomi dan juga sumber devisa negara. Ribuan izin HPH untuk penebangan diberikan kepada perusahaan besar, konglomerat nasional, kelompok militer, dan operator asing untuk menebang hutan primer dalam skala yang masif. Hanya dalam waktu 2 dekade pertama, jutaan hektar hutan yang selama ribuan tahun menjaga keseimbangan air di Sumatera dibuka habis sebagai bahan baku kayu. Ditambah lagi pembalakan liar yang terjadi diam-diam dan pengawasan yang lemah di era Orde Baru. Memasuki tahun 1990 sampai saat ini, giliran industri sawit dan tambang yang ekspansi besar-besaran. Sawit berkembang sangat cepat karena permintaan global melonjak dan pemerintah daerah menggunakan jual beli izin lahan sebagai sumber pendapatan pribadi yang bisa dikorupsi. Apalagi setelah otonomi daerah, izin-izin HGU dikeluarkan secara agresif, yang mana sering tumpang tindih dengan hutan lindung dan kawasan konservasi. Dalam 50 tahun terakhir, Pulau Sumatera berubah dari hutan hujan tropis yang sangat lebat menjadi pulau industri komoditas. Ekosistem airnya rusak, debit sungai jadi tidak stabil, dan struktur tanahnya rapuh juga lawan longsor. Padahal hutan itu bukan soal kelestarian alam dan satwa saja, tapi juga soal keselamatan manusia yang tinggal di pulau itu. Karena hutan sejatinya adalah spons raksasa, di mana jutaan akar pohon besar itu bisa menyerap air, sekaligus menahan struktur tanah agar tidak longsor. Pepohonan yang rindang itu seperti kanopi raksasa yang memperlambat debit air yang turun. Dan ketika semua itu hilang, air hanya punya satu pilihan, turun secepat-cepatnya, seganas-ganasnya, dan melahap apapun yang ada di hadapannya. Banjir besar di Sumatera bukan tragedi mendadak. Ini adalah hasil akumulasi puluhan tahun pembabatan hutan, pembukaan lahan, dan juga tata ruang yang dihancurkan demi keuntungan jangka pendek. Fenomena ini disebut dengan ekonomi ekstraksi, sebuah pola pembangunan yang didasarkan pada mengambil sebanyak-banyaknya dari alam tanpa membangun kapasitas yang membuat daerah itu maju dalam jangka panjang. Ekonomi ekstraktif adalah model pembangunan yang paling primitif, paling konyol, dan paling tidak kreatif. Cukup tebang hutan, gali tanah, jual mentahannya, dan tutup mata sama kerusakan yang terjadi. Cara instan untuk menghasilkan uang, tapi menghancurkan masa depan. Sementara negara-negara lain membangun teknologi, kreativitas, software, budaya produktif, dan menghargai otak manusia sebagai aset utama. Mereka bisa untuk menciptakan nilai ekonomi dan pembangunan yang seimbang tanpa merusak alamnya. Coba lihat negara besar lain yang punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi ekonomi negaranya justru ditopang oleh sektor-sektor kreatif yang punya skalabilitas besar. Sementara itu, Indonesia masih terpaku pada pola ekonomi yang sama seperti negara kolonial abad 18. Eksploitasi sumber daya, minim inovasi, dan tidak ada keberanian untuk berkompetisi di sektor ekonomi lain.
Pada akhirnya, tidak ada bencana alam yang benar-benar alami ketika manusia ikut mengubah benteng pertahanan alam. Dan yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain, ini bukan soal hujan tinggi, tapi soal sebuah pulau yang dipaksa bekerja melampaui kapasitas ekologisnya. Dan setelah melihat skala kerusakan sebesar ini, 3 provinsi lumpuh, ratusan jembatan hilang, puluhan desa musnah, puluhan ribu warga terisolasi, dan 1 juta orang terdampak dan terpaksa mengungsi, kenapa bencana dahsyat ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Tentu pemerintah punya pertimbangannya sendiri, tapi aku mau coba jelaskan apa dampak logisnya jika bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertama, begitu sebuah bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh tanggung jawab dari pemerintah daerah akan berpindah ke pemerintah pusat. Itu artinya APBN harus digeser, perbaikan jembatan, relokasi, dan semua pemulihan bencana ini wajib dibiayai pusat. Dimana dengan skala sebesar ini, semua biaya pemulihan itu pasti tembus triliunan rupiah. Dan di tengah anggaran pemerintah yang terserap ke berbagai program besar seperti MBG, pengalihan anggaran ini akan berdampak pada banyak hal. Akan banyak anggaran jatah proyek lain yang dipotong, yang artinya banyak kepentingan politik yang terganggu. Alasan yang kedua, karena status itu akan menarik sorotan besar bahkan sampai dunia internasional. Begitu disebut bencana nasional, dunia internasional akan bertanya-tanya, apa penyebabnya, seberapa parah deforestasi di Sumatera, dan kenapa izin sawit bisa masuk ke kawasan lindung. Pada akhirnya elit nasional tidak mau mengakui kegagalan struktural di sektor pelindungan kehutanan, perkebunan, dan tambang. Dalam strategi politik, bencana nasional akan membuka banyak narasi negatif dan beban politik yang tidak diinginkan. Di mana sayangnya dalam komunikasi politik, hal seperti ini seringkali dianggap lebih penting daripada nyawa manusia. Padahal jika kita bicara idealnya, seharusnya seluruh izin penebangan, pembukaan lahan, penanaman sawit, dan juga tambang di daerah rawan harus diaudit ulang. Gak ada jalan lain selama izin tumpang tindih dengan hutan lindung dan bukit rawan longsor, perbaikan apapun itu hanya sementara. Karena ini bukan bencana alam seperti gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, di mana gempa dan tsunami sebesar itu mungkin hanya terjadi 100 tahun sekali, tapi curah hujan tinggi akan terus datang dan kembali setiap tahun. Mau sampai kapan hal ini dibiarkan? Apakah Sumatera harus mengalami bencana seperti ini setiap peralihan musim hujan terjadi? Indonesia harus berani membongkar akar dari masalah ini. Perizinan lahan dan pengawasannya. Selama izin kebun dan tambang bisa keluar tanpa analisis jalur hidrologi air, selama audit lingkungan hanya formalitas, selama aparat daerah mendapat tekanan politik untuk meloloskan izin, maka siklus bencana ini tidak akan berhenti. Karena selama hutan dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai infrastruktur alam, maka sungai akan terus dangkal, bukit akan terus runtuh, dan bencana-bencana seperti ini hanya menunggu hujan berikutnya. Dan ironi paling menyakitkan adalah yang mengambil keputusan bukanlah yang menanggung akibatnya. Izin diberikan di kantor mewah, tapi banjir menghantam rumah yang tidak pernah punya suara dalam proses itu. Orang-orang yang gak bersalah hidupnya hancur dalam waktu semalam. Mereka lupa bahwa di balik data dan peta kerusakan itu ada manusia, ada keluarga yang kehilangan rumah, ada anak yang belum tahu di mana dia akan tidur malam ini. Bencana ini bukan sekadar air yang meluap. Ini adalah akibat ketika alam sudah kehilangan kesabarannya. Kita boleh membangun jembatan baru, rumah baru, jalan baru, tapi kalau kita tidak memperbaiki cara kita menjaga ekosistem yang sudah terbangun oleh alam selama ribuan tahun, bencana ini akan semakin sering terjadi di tahun-tahun ke depan. Semoga kali ini
kita tidak hanya merasa kasihan, tapi benar-benar berubah. Untuk mereka yang kehilangan, kami turut menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya. Sekian yang Ibu dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.